Oke, selamat bergabung teman-teman. Dan ini dia game yang ke-7. Akhirnya kita lihat bagaimana dua pertandingan akhir yang akan terjadi di tentunya Hoodberry Live ke-38 tahun. Kali ini dari timnya Rantau Juara dan juga Kandangan yang akan kita lihat siapa yang akan berhasil memenangkan pertandingan 2 tiket terakhir. Wah, ini bakal kita lihat siapa yang akan berhasil memenangkan gamenya ya. Langsung Time to go to the RT show for some fun. Mighty oaks from little acorns grow. Yang mulai akan dilakukan. Need some stitches? I can help. Wah, ini bukan guys. Ini yang punya acaranya. They call me a hero Aku, because I ini saved my nation from falling orang apart. Lain, guys. Ini turnamen internal ya. Turnamen internal guys. Turnamen internal dari BRI ya untuk para pegawainya teman-teman. Jadi bukan sponsor turnamenku ya, bukan. Cuma amin ya, amin. Amin guys. Siapa tahu ya kan. Thorns remain should petals fall. Jet Samsu, sayang semangat katanya. Buset guys. Ini udah disemangat-semangatin sama ayang-ayang. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours truly. Ada Lenso sama Cici yang ternyata diambil guys. Angel tadi jadi pick pertama dari Z Samsu. Dengan kita lihat ada 2 pick lainnya yang akan dilakukan. Ternyata ada hero-hero yang I am not the only one bound by these chains. Boleh Cici katanya di match. Iya nih Cici. Cici baru muncul. Angel juga kayaknya. Iya gak sih? Iya kayaknya. I love the smell of gunpowder in the morning. Dan kita akan lanjut lagi ke band-band yang akan terjadi. Even the strongest of currents fail to claim me. Band udah berhasil ternyata di band. Butterfly is born by thy wish, guided by lantern's light. Suzin. Dan di bagian tengah, Hero Parsha mungkin bisa menjadi pilihan karena di bagian midlane ya. Bisa menjadi salah satu kekuatan. Payback time. Berhasil diambil ya. Parsha guys, emang laris banget sih. Pakai Parsha guys. Dan apakah Sapphire juga akan diambil ini di bagian kiri guys? Mengingat tadi Sapphire juga sering juga di pick ya. Atau mungkin Novaria mungkin. For honor. Mereka ternyata See value in me? midlane, guys. You should. Fredrinnya ya. Yang ternyata diambil. Sengaja dilepas biar panas. Buset. Panas. Lepas semua hero OP katanya. Gas. Biar bisa menunjukkan permainan terbaik. It's my way or the highway. Oke, hero terakhir juga udah berhasil di-pick. Ada Isia, diambil oleh Anton. Dan kita akan lanjut aja. Match ke-7 tentunya bakal menjadi game yang akan menurutku sih bakal lebih seru sih. Karena Fredrin udah diambil dan Angela ya dimainin ke arah midlane nih guys. Sebentar dari pasukan teman-teman tim Kandangan, mereka ada Franco yang bakal nyulik-nyulik ya. Dan kayaknya ini juga tempatnya kalau nggak salah di banyak rumputan ya. Sehingga hero-hero penculikan sebenarnya bisa jadi pilihan tadi sebenarnya ya. Kayak Kadita sebenarnya OP banget itu. Cuman dengan hero Parsha ya, ini mungkin bisa menjadi invat yang bakal kuat dari segi zoning. Dan juga ada hero Isia yang punya redirect juga cukup jauh. Let's go, ini dia game yang ke-7. Kita akan lihat langsung Rantau Juara melawan pasukan dari tim Kandangan. Siapa yang akan berhasil memenangkan pertandingan di game yang kali ini? Langsung saja welcome to Land of Dawn. Dan purple-nya akan langsung mencoba diambil. Seorang Kaena akan mencoba untuk mengambil purple. Di mana Archilles kini berada di bagian top lane dan akan langsung mencoba melawan seorang Anton.
Dilihat di area tengah ada seorang Queen Asia yang juga masih melakukan sebuah clearance di sana. Platingan yang saat ini sedang ia lakukan. Tapi lihat ada sebuah kesempatan di mana pertarungan pun kini akankah cukup baik untuk bisa diawali oleh seorang The Big Boss yang kini mencoba untuk memakai Rochichi. Clearance yang begitu cepat sehingga membuat Andre Noid harus berhati-hati. Ini kayaknya di area late game harus berhati-hati sih. Pasukan dari tim kandangan, apalagi di area early-nya juga, mereka punya darah yang cukup tebal dan first ball ternyata berhasil terbuka dan kehilangan sesosok jungler di area early. Ini bukan kabar yang baik tentunya untuk pasukan dari tim kandangan. Dengan poin pertama yang malah berhasil dibuka oleh seorang Z Samsu ya. Dan rotasi pun kini akankah ia akan coba untuk lakukan. Dan lebih fleksibel juga ya hardguardnya nantinya. Kalau misalnya bisa ngasih headguard langsung ke area atas, ke bawah itu enak banget sih. Fleksibel sih guys. Dan ini yang harus diwaspadai oleh pasukan tim kandangan ya. Dimana mereka tadi sempat ada pemain yang terkena dorongan Secret Hammer dari seorang Kutu. Dengan kini mencoba untuk ikut lagi dan bermain ke arah top lane, tapi malah tarikan yang malah terjadi. Serangan cukup masif terjadi dan hampir saja membuka luka. Dengan poin pertama yang mungkin bisa didapatkan oleh pasukan dari tim kandangan. Namun sepertinya Nesha pun harus tertangkap dan serangan pun cukup terbuka. Namun sayangnya Z kini juga harus terjadi. Namun satu buah flicker pun terjadi dan satu tambahan dash dan juga Tron Rose memastikan satu pemain dari pasukan timnya Rantau Juara pun harus ditumpangkan di sana. Satu ke satu harus terjadi, namun tahap pertama mulai mencoba untuk diculik oleh pasukan dari tim Rantau. Berhasil bisa terjadi. Retribution kali ini bakal mencoba untuk dipertaruhkan. Siapakah yang akan berhasil bisa mengambil, di mana tarikan memberikan sebuah gangguan. Dan apakah bakal memastikan bahwa Kingsman pun malah berhasil merebut turtle yang pertama. Dan membuat pasukan tim lawan pun ente. Bahkan ada momen di mana Vida saya pun terjadi juga. Dan 3 pemain harus direlakan begitu saja. Vida Strike yang membuat tadi momen double kill langsung terjadi dari seorang Nesha. Yang bakal juga kembali ke arah atas. Melakukan lagi beberapa clearance bersama dengan beberapa pemain, mencoba mengatur lagi team fight buat pasukan dari teman-teman tim kandangan. Yang sebenarnya khususnya di bagian top lane harus berhati-hati sih. Archilles yang sepertinya harus mencoba untuk lebih warning ya. Karena kita lihat keadaan-keadaan yang gak cukup baik dari pasukan tim Rantau Juara ternyata mulai terjadi di bagian early. Dorongan terjadi, dorongan yang tadi sempat dilakukan, mencoba untuk mungkin membuat seorang Senpai dalam keadaan yang gak cukup aman ya. Masih bisa lepas dari ancaman tersebut Senpai. Apakah juga bakal membuka langsung momen bloodihannya. 2 orang pemain sebenarnya siap banget sih untuk ngasih backup. Tapi kini juga cukup jauhnya seorang The Big Boss ya, yang ternyata bermain-main ke arah tengah. Membuat ada sebuah lubang yang bakal dimanfaatkan seperti oleh seorang Andre Noid. Dengan membawa beberapa wave ini untuk bisa masuk ke arah turretnya. Bisa menjadi masalah yang lebih. Karena pengambilan karak lomang pun juga kini akan terjadi. Kingsman gagal untuk melakukan satu pengambilan. Direbut langsung di tangan seorang Archilles dan mulai mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Seorang Kingsman terlihat dalam permainan yang kini juga mencoba untuk melakukan beberapa lagi serangan ya. Dan cukup dalam dari segi serangan yang ia lempar langsung ke arah teman-teman dari tim Rantau Juara. Bahkan hampir saja tidak ada pemain yang mungkin bisa menjadi eliminasi. Tapi sayangnya kali ini di bagian top lane Anton pun harus tertumbangkan. Poin pertama dari seorang Anton yang kini harus malah terluka. Dan lihat di bagian atasnya turtle pun mulai terbuka. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil turtle yang ada di area top lane? Tarikan pun bakalkah mencoba untuk dilakukan, tapi momentum implosion pun malah berhasil untuk terbuka langsung. Dan momen headshot pun juga bakal mencoba untuk membuat Archilles pun sebenarnya dalam sebuah perlindungan. Dan momen tembakan yang langsung dimanfaatkan. Double kill akan terjadi, namun Anton pun menjadi masalah dengan full beresnya. Yang cukup jauh juga tadi untuk bisa mengenai member-member dari pasukan tim Rantau dan pengambilan turtle-nya. Oh, Kingsman dapatkan lagi retribution yang berhasil terjadi. Membuat kini keadaan sepertinya mulai berbalik buat pasukan dari teman-teman tim kandangan. Dengan beberapa kita lihat juga buff yang juga harus kembali dikunci oleh seorang Kingsman. Tadi bagian atas tarikan sempat terbuka. Namun Archilles pun masih begitu kuat juga untuk bisa menahan pertarungannya.
mencoba untuk lebih berhati-hati dan nggak mau ngebuka war terlebih dahulu ya. Itu menjadi jalan yang seperti yang dilakukan oleh pasukan tim merantau juara di bagian top lane-nya, karena seringkali serangan terjadi di bagian top lane dan nggak cukup. Kadang 1 sampai 2 pemain yang mencoba untuk melakukan gankingan ke arah teman-teman dari tim merantau juara ya. Sehingga mereka nggak punya banyak pilihan ya selain bertahan aja guys. Berlindung ke arah turret, di mana full beres pun juga terbuka dan mulai masuknya juga momen di mana implosion pun tadi sempat terjadi. Apakah bakal menjadi bencana di mana ada momen di mana satu bobolan pun juga terjadi dan terkonek langsung ke arah beberapa pemain, tapi Archilles pun membuktikan diri. Triple kill terjadi. Momen-momennya pun juga ternyata diciptakan. Archilles menjadi bencana. Wah, kenekatan dari teman-teman tim kandangan malah membuat masalah. Kita lihat tempat orang pemain pun harus ditumbangkan dan Archilles pun langsung mengunci maniaknya. Dan menjadi juga tambahan turret pertama yang akhirnya berhasil untuk bisa didapatkan langsung oleh pasukan dari tim merantau juara. Untuk di gamenya kali ini. Wah, mereka cakep banget ya. Dengan dipancing, damage turret juga ada. Sehingga mungkin bisa mereka manfaatin dan zoning yang juga tadi bagus dari seorang Archilles dengan gak jadi pemain yang terlalu depan untuk membuka sebuah war, menjadi pemain yang juga cukup safety dan memberikan tembakan dengan cukup dalam sehingga korban berjatuhan, dan itu yang menjadi pukulan harusnya buat pasukan tim kandangan. Jangan sampai memaksakan ya pertarungannya untuk mengambil ke arah pemain, karena ada nggak worth it juga ya mereka maju-maju sampai ke arah base dari pasukan tim lawan, tapi mereka harus kehilangan cukup banyak pemain guys. Tapi kali ini atau entropi terjadi, bahkan Hercules pun juga dilakukan. Menjadi masalah untuk seorang senpai yang harus Mariki ditumbangkan. Mencukup cover seperti Archilles pun gagal bisa selamat. Bisakah serang Z yang kini juga harus kehancuran turretnya di arah top lane. Gagal memberikan backup dengan lebih, dan Anton pun berhasil untuk membuka lagi platingan dengan cukup baik. Dan pengambilan tower ketiga udah berhasil juga diambil. Kingspan membuka retribution yang ternyata masih disimpan ya. Wah, ini turtle yang ketiga, perfect turtle ternyata diamankan oleh pasukan dari tim kandangan. Live YouTube ada? Nggak ada guys. Kalau live YouTube nggak ada ya. Live TikTok aja guys. Kita live TikTok aja, tapi replaynya nanti kalian bisa cek di YouTube ya guys. Nanti bakal aku uploadin replaynya ada di YouTubeku guys. Oke? Harusnya sih di match yang ke 5 sama 6 lagi proses upload teman-teman ya. Ada linknya di bio Kak Itik ya. Langsung aja cek akun yang ada di bio ya. Serangan terbuka di mana Hercules menjadi juga masalah, dan seorang Cici yang sendiri yang kini bakal menjadi korban, di mana Full Beres mencoba memberikan satu backup bersama dengan Vida Strike, terus kemudian digagalkan, bahkan Big Boss pun ditumbangkan dan Bloody Hand sempat terjadi. Namun King Senpai harus mencari pemain yang juga terkena sebuah eliminasi. 2 pemain bukan 1 pemain. Korban dari pasukan tim kandangan cukup banyak. 2 pemain yang harus mereka lelahkan. Momen tas-tas kah terjadi? Enggak ya. Mereka mencoba untuk memilih pulang ternyata, namun pengancaran turret malah menjadi sebuah keuntungan yang ternyata pasukan dari teman-teman tim kandangan berhasil lakukan. Dan momen dash yang begitu cepat dari seorang Kingsman cukup berbahaya, dan bahkan ada momen entropy yang juga kini dilakukan langsung membuat Kingsman akan dikejar, tapi Full Beres menjadi masalah. Anton berhasil memberikan penyelamatan. Begitu baik untuk datang langsung dengan full beresnya dan ngebuat pasukan dari tim rantau nggak bisa untuk mengejar ya. Ente lah ente. Makasih, siap Kak Itik, aman ya. Oke, kita lihat serangan bakal terbuka lagi. Bahkan kini dengan sendirian ada beberapa gengkingan dan bakal memastikan bahwa The Big Boss menjadi korban sasar utama. Dan lihat juga area di bagian bawah, Lord pun ternyata mulai muncul. Dan gak adanya Cici ini bisa juga menimbulkan masalah sih. Perangkonya harus jadi badan sendirian, dimana dengan dash yang cukup cepat juga dari seorang Kings. Ini harus membuat dirinya berhati-hati, karena momentum yang gak tepat bisa membuat dirinya mungkin bisa menjadi pilihan utama. Dan Anton pun juga malah berhasil bisa menambah poin kill, dan pick off kedua akan juga berhasil bisa dia kunci. Sayang sekali, jungle dari pasukan tim melawan pun terkena eliminasi. Menjadi keuntungan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim kandangan. Mengambil Lord yang pertama yang berada di bagian atas. Apakah berhasil bisa mereka amankan? Kingsman berhasil memastikan bahwa Lord pun berhasil untuk bisa dipegang.
dengan beberapa wave minion yang juga kini dijalankan. Apa penghancuran turret bagian tengah pun berhasil bisa pasukan dari tim kandangan amankan. Wah, ini mulai ada blunder dari pasukan tim Rantau Juara. Padahal mereka udah ngamanin hero-hero Fredrin buat sebenarnya kuat. Kalau misalnya ada buy one di bagian objektif ya. Dan dilihat impact bakal mau terjadi, momen implosion pun juga dilakukan dan menjadi masalah ternyata untuk pasukan dari tim kandangan yang harus malah kehilangan 2 orang pemainnya di arah early sana. Wah, warnya belum bisa masuk dengan Lord yang masih berjalan, tapi mereka harus malah kehilangan beberapa pemain langsung. Tapi kini ada momen juga di mana split push pun terjadi. Big Boss mencoba memastikan bahwa penghancuran Karina turret pun berhasil ia lakukan. Mencoba mundur sementara ke arah belakang dengan full beres yang juga kini terbuka. Dan Ji Samsu pun harus terculik. Sementara poin berikutnya pun juga tidak terjadi. Kingsman dalam bahaya dan masih mencoba untuk kabur. Momentum double kill pun juga ternyata diciptakan. Dan apakah Lucky for triple kill pun juga akan terbuka. Tapi sepertinya Andre Noid bukan menjadi korban utama yang bisa untuk dimanfaatkan di sana. Dan kini malah berbalik karena Big Boss bakal menjadi korban tambahan yang berhasil pasukan dari tim Rantau Juara pun dapatkan. Namun full beres menjadi penghalau, di mana 2 orang pemain harus menunggu respawn. 3 pemain tersisa dengan penghancuran Karina turret yang mungkin juga kini bisa terjadi. Tentunya bakal menjadi masalah yang harus diperhitungkan lagi oleh pasukan dari teman-teman tim Rantau Juara. Di match yang kali dimana tarikan pun dapetin wave minion ya. Lumayan ya. Nggak dapat orang, minimal wave minionnya dapat. Oke, kita lihat. Mencoba untuk bergegas masuk. Udah berhasil ngancurin Karina turret dan menyisakan ya 3 turret yang ada di arah dalam. Dan full beres terjadi. Muncul darah langsung dari seorang Kutu yang kini akan Kamala mencoba untuk memainkan momentum. Tidak strike tadi sempat mencoba dibuka, tapi seperti Indonesia harus mengatur lagi sebuah langkahnya. Dan hampir saja Andre Noy pun mencoba untuk menciptakan point kill di area depan. Sehingga kini malah menjadi korban utama karena terlalu memaksakan. Diajarkan ya untuk jangan memaksakan jika memang nggak bisa untuk dipaksakan ya. Dan ini bakal menjadi peluang juga untuk bisa mendapatkan Lord kedua buat pasukan dari teman-teman tim kandangan. Apakah Lord kedua akan berhasil diambil buat pasukan dari tim kandangan atau Rantau Juara ya? Malah berhasil merebut Lordnya kali ini dengan durability yang harusnya udah semakin tebal. Mereka harusnya lebih berani sih untuk melakukan team fight di bagian atas. Tapi sepertinya Kingsman langsung mencoba untuk memulai pengambilan Lord yang ada di bagian top lane sana. Dan bisa terjadi dengan begitu cepat dengan 2 orang pemain lain yang mencoba untuk memberikan sebuah backup. Dan Franco-nya hanya sendirian. Namun sepertinya belum ada keberanian dari pasukan tim Rantau sehingga Lordnya udah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim kandangan. Wah, tapi sayangnya mereka juga harus kehilangan seorang The Big Boss ya. Dengan pivot yang kini bakal terbuka. Ada momen implosion yang akan kami coba untuk gunakan. Full bear pun menjadi masalah. Belum lagi dengan tambang Vida Strike juga akan berhasil bisa terbuka. Dengan masuknya seorang Lancelot dari Kingsman. Hampir juga tadi berhasil menangkap satu orang pemain. Tapi Anton pun juga terlalu free. Ngarepin dengan lebih. Dimana seorang Nesha pun juga akhirnya berhasil menambah poin kill. Dan berhasil kabur. Poin kill pun berjatuhan. Dimana pasukan dari teman-teman timnya kandangan hanya misalkan seorang Kingsman yang kini sendirian. Tapi masih mencoba memaksakan. Mencoba untuk membuat seorang Kutu Burung pun kini akankah harus kehilangan cukup banyak dari segi darah. Wah, menjadi pemain yang kayaknya akan sangat sulit sih untuk bisa tereliminasi dengan pengambilan ke arah Orange Buff yang juga akhirnya malah terjadi untuk seorang Archieles di match yang kali ini. Dan tambahan entropi, terlalu cepat untuk bisa terjadi. Archieles harus kehilangan ultimate-nya langsung. Dan ternyata gangguan yang dilakukan oleh seorang Kingsman cukup berhasil ya untuk langsung membuat tadi si Archieles ini dikejutin guys. Dan kalau untuk kita lihat dari segi warnya, kedua tuh memang saling jual beli serangan. Tapi dari segi turret memang kita lihat ada perbedaan ya. Dimana kandangan udah berhasil dapetin 7 turret dan pasukan dari tim lawan baru dapetin 2 turret aja. Bagaimana pertarungan yang akan terjadi lagi di arah tengah? Ada satu tarikan yang tadi sempat dilakukan, tapi ada pemain yang bisa untuk dijadikan sasaran.
Wave Minion yang tadi menjadi pilihan dan purple-nya juga bakal kami mencoba untuk diambil. Terlebih dahulu pasukan dari teman-teman tim kandangan mencoba untuk mengincar ya gold tambahan sepertinya untuk di match yang kali ini, dimana 50.000 gold juga udah berhasil untuk mereka kunci dan ketinggalan 4 ribuan. Pasukan dari tim merantau harus cari cara agar bisa melakukan comebacknya di match kali ini ya. Dengan mungkin lebih bermain pasif akan membuat pasukan dari tim kandangan mencoba untuk membuka sebuah duluan ya. Dan momen itu yang bisa dimanfaatin sih. Apalagi mereka juga punya Tigreal, mereka juga punya Fredrin ya. Dan Heartguard sebenarnya bisa banget terjadi sehingga bakal menambah lagi durability khususnya kalau seorang Archilles ya. Yang mungkin bisa menjadi salah satu harapan untuk melakukan comebacknya di match yang sekarang. Atau win katanya, tarik Zi Samsu Franco katanya. Waduh. Kalau sebuah tarikan yang tadi sempat dilakukan, tarikan yang masih sulit. Namun bentar lagi Lord bakal terbuka, Lord ketiga yang akan berhasil untuk bisa diambil oleh pasukan tim kandangan. Masih menunggu di arah depan, Beres pun gunakan. Coba cicil tapi malah membuat bawar pun kini harus dilakukan. Perlindungan harus terjadi. Namun Nesha pun ditumbangkan. Anton pun mendapatkan juga satu momen point kill. Poin kedua pun kini akan terbuka. Tapi Anton sepertinya harus merelakan satu pemain dan The Big Boss harus menjadi korban di sana. Dan ini dia Lord yang bakal terbuka buat pasukan dari teman-teman tim rantau. Dengan kita lihat ada beberapa serangan yang mulai terjadi di area bottom lane. Dan bakal menjadi momen yang sangat penting. Apakah momen comeback pun berhasil terjadi untuk pasukan dari tim rantau di match yang kali ini. Bisa satu tarikan pun gagal terjadi. Eliminasi pun bertambah lagi. Anton pun harus terkena satu sambaran serangan. Di mana Lancelotnya pun juga ternyata memaksakan. Hampir saja ditumbangkan. Untungnya masih punya Phantom Execution. Tapi kali ini Lordnya harus benar-benar bisa dikomen sih oleh pasukan dari tim merantau. Karena mereka pun juga harus malah kehilangan satu orang pemain mereka. Android gak bisa terlalu banyak terkena damage. Dan KNA akhirnya berhasil untuk bisa mengunci Lord yang pertama. Dan ini adalah Lord ketiga ya yang sudah muncul di arena Land of Dawn. Dan hampir saja Lancelotnya cukup berbahaya. Tapi memang pergerakan dari seorang Lancelotnya sangat-sangat licin sih guys. Kalau kalian lihat beberapa kali Lancelotnya sulit banget untuk bisa ditumbangkan ya. Meskipun udah berhasil diamankan sebanyak 2 kali, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Lancelotnya nih guys. Heartguard terbuka, Archilles mencoba untuk melakukan beberapa platingan di bagian bawah terlebih dahulu. Apalagi dengan melihat masih ada seorang Lancelot yang kini harus tersambar langsung dengan momen implosion. Untungnya masih still survive. Beastman membuktikan diri bahwa menjadi Lancelot yang sangat berbahaya di match yang kali ini. Dan seorang Senpai mencoba untuk melakukan zoning, mencoba menghambat pergerakan dari pasukan teman-teman tim rantau yang segera akan mencoba mengincar turun ke bagian tengah. Tapi malah tarikan yang malah membuat bencana. Hilang sudah immortality. Dorongan sempat terjadi, mau Beres pun juga kini terjadi langsung untuk pasukan dari tim kandangan yang akan berhasil membuat mereka nambah poin kill. Namun sepertinya harus malah ada penghalang. Andrenoid mendapatkan satu orang pemain dan penghancuran turret di bagian tengah pun kini akan berhasil terbuka. Di mana Lordnya akhirnya masih bisa dengan cukup baik untuk bisa ditumbangkan oleh seorang Kingsman di bagian bawah. Dengan recall yang kini juga akankah ia coba untuk lakukan. Recall mungkin bisa menjadi sebuah penghalang untuk seorang Kingsman terculik di area bawah ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa pemain, tapi sepertinya pasukan dari teman-teman tim merantau juara mencoba untuk memilih kini bersama-sama, mencari kesempatan untuk bisa membuka war dan membuat perubahan kembali bisa untuk mereka manfaatkan. Apalagi dengan tertinggal cuma 1000-an, mereka masih punya kesempatan. Ada satu demon satanik mencoba untuk mengejar seorang Kingsman yang masih bergegas, ternyata berhasil mundur. Dan pengacara di bagian tengah kini akankah mulai bakal terjadi. 5 pemain yang diharapkan untuk bisa masuk ke arah dalam. Bakal sepertinya ada penghancuran yang terbuka, di mana tarikan pun juga tadi sempat dilakukan, tapi belum menjadi pilihan untuk langsung membuka war di depan. Soalnya yang ditarik si Fredrin guys. Kalau misalnya yang ketariknya si Archilles mungkin langsung dipakai tuh Bloody Hand sama all-in-nya ya.
Mereka dapatnya cuman si Fredrin guys. Kalau dapatnya Fredrin ente juga guys. Dan masih belum ada momentum. Kedua war dari Pantau Juara dan juga Kandangan ya, masih mengatur cara. Tapi ada sebuah pengejaran. Apakah bakal mencoba untuk membuat KNA pun terkena eliminasi? Bantuan Hercules di sana dan ada momen di mana dorongan dan juga implosion mungkin juga bisa terjadi. Di tangan dari sang kutu burung yang juga kini mulai melihat ada keberadaan Lord yang berada di arah Tuplin. Item-item yang juga udah berhasil diambil. Kita akankah lebih kuat lagi dari Strength-nya? Udah full item sebenarnya, udah ada Corrosion, si Hilbert, ada Scavenger, Maleficent dan juga Rose Gold Meteor ya. Udah hampir, harusnya udah oke sih buat dari segi damage. Kita akan lihat aja bagaimana kesempatannya akan terbuka, dimana war pun kini juga sedang dilakukan dan ada momentum dimana seorang kutu burung pun malah berhasil ditumbangkan. Penjagaan yang masih cukup solid. Dia serang perangko dan ada momen dimana Mega Kill pun juga terjadi diciptakan. The Big Boss pun ditumbangkan dan momentum Triple G pun harus malah diciptakan. Seorang Andrenoid apakah berhasil menciptakan momen maniak? Dan seperti gagal terjadi dan Kingsman pun masih begitu baik untuk mundur ke arah belakang. Dan di arah belakang ada hambatan yang harus kembali teman-teman dari timnya Rantau Juara jalankan. Mereka harus berfokus untuk bisa memainkan lagi beberapa clearance terlebih dahulu. Gak apa-apa turut abis sayang, aku gak abis-abis katanya. Go katanya Zin Samsu go. Buset guys, udah disemangatin guys. Auto win kah ini Zin Samsu? Cakep ya, kalau kata Kaeta. Oke, kita ada zoning yang kini sedang dipersiapkan oleh pasukan dari tim Rantau. Bakal mencoba gegas, mengejar langsung seorang Kingsman tanpa ada sebuah jungler. Ini bakal menjadi momen berharga di mana pengambilan Kara Lord pun bakal terbuka dengan lebar. Rantau bakal mencoba untuk melakukan comeback sepertinya di game yang kali ini. Dan sepertinya akan langsung terjadi, namun Waduh, yang ternyata berhasil terkena eliminasi. Zoni yang dia ciptakan ternyata berhasil membuat KNA juga mendapatkan Lord yang keempat. Dan momen Bloodihan mencoba ciptakan, apakah masih berhasil pulang. Senpai mencoba dikejar tapi masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan kali dirinya. Namun KNA pun juga malah menjadi target utama. Berhasil juga ditumbangkan di area atas sana. Terlalu komit untuk bisa membuka war, tapi mereka nggak ngelihat bahwa mereka padahal harus wait and see dulu ya. Lord udah datang tapi Lordnya malah menghambat dengan adanya Wave Minion yang sedang berjalan di area bottom lane. Waduh guys, ente kah ini? Sepertinya harus ente nih guys. Belum ada teamfight yang bisa dimanfaatkan lagi ya oleh teman-teman dari timnya Rantau Juara. Mereka harus nunggu sejenak, mencari kesempatan lagi untuk bisa mungkin membuka war. Airhook bakankah terbuka? Senpai mencoba untuk mencari kesempatan di saat ada beberapa buff masih menjadi pengambilan yang juga kini bakal seorang Kingsman lakukan. Ada buff yang begitu cepat ternyata berhasil untuk diciptakan. Kingsman mencoba untuk memilih mundur, tapi ada beberapa pemain yang bakal mendekat. Bahkan konsil pun kini bakal terjadi. Dorongan pun juga dilakukan. Implosion terkonek. Namun full beres pun juga sindari. Dimana Vida Strike pun juga tadi mencoba untuk juga dilakukan. Nesha masih berada di bagian belakang. Satu tarikan dan juga satu momen flicker pun diciptakan. Prodihan apakah berhasil memberikan tumbangan. Dan Andreno yang membuktikan bahwa Anton pun menjadi target utama meskipun nggak bisa kabur dari seorang Nesha. Namun korban berjatuhan cukup banyak dari pasukan teman-teman timnya Kandangan yang kini harus malah berhasil tertumbangkan. Dan penghancuran Kara turret pun juga kini akan terjadi di bagian bottom lane sana. Namun inner turret bakal menjadi targeting berikutnya yang akan diset oleh pasukan dari teman-teman tim Rantau. Objektif yang kedua dari penghancuran inner turret yang kini terjadi. Momen implosion pun juga tadi cukup penting. Nesha pun harus kehilangan immortality. Archilles pun berhasil mendapatkan poin dan penghancuran turret di bagian tengah pun gagal dilakukan. Dua pemain masih berada di area tengah dan akan mencoba untuk menjaga, namun sepertinya penghancuran turret pun terjadi dengan begitu mudah. Bahkan seorang Archilles pun punya kesempatan untuk bisa memberikan beberapa tembakannya dan ini bakal menjadi bencana.
Meskipun juga masih ada seorang Kingsman yang kini juga akan tertembak dengan mudah. Namun sayangnya Heartblood yang dilakukan dan juga masih adanya seorang kutu burung masih belum cukup untuk bisa memastikan Rantau Juara untuk langsung memenangkan game yang sekarang. Namun kesempatan pun kini dipunyai oleh teman-teman dari tim Rantau Juara untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di arah top lane sana. Kita akan lihat pengambilan Kara Lord yang bakalkah berhasil terjadi dari pasukan tim Rantau Juara. Zoning mereka sedang ciptakan dengan kini juga ada seorang The Big Boss yang mulai mencoba untuk memainkankah satu momen split push dengan Lancelot yang juga kini mulai berada di bagian Lord dan akan mencoba untuk mengambil peluang. Thor akankah berhasil untuk bisa diamankan dengan serangan yang kini terjadi. Kingsman coba untuk menunggu bersama dengan Anton sambil mencicil darah dari sebuah Lord yang ada di bagian atas kali ini. Akan menjadi bencana dengan lebih. Arceus pun membuktikan bahwa pengambilan pun masih bisa ia dapatkan meskipun Lordnya akhirnya terhenti. Ada momen di mana Blodian pun juga berhasil bisa terbuka dan kutu burung pun hilang begitu saja. Menjadi masalah. Ada satu persatu terjadi dari kedua tim. Dan 4 pemain tersisa dari kedua tim yang harus mencoba menahan gempuran. Immortality udah berhasil, serang Achilles pun amankan dan akan kembali berjuang. Mencoba untuk memanfaatkan war di area belakang sana. Wah, kita akan lihat bagaimana momen yang akan diciptakan dari teman-teman tim Rantau Juara dan juga pasukan dari tim kandangan ya. Yang kini bakal masuk ke dalam, Lordnya bakal mulai berjalan. Lord bakal masuk ke bagian dalam langsung. Dan ini bakal menjadi momen yang cukup penting di tarikan dari seorang Senpai. Ternyata gagal bisa terjadi. Begitu bisa mengenai pemain. Entropy itu terbuka, namun tidak strike masih terlalu dekat. Dan hanya satu tembakan yang tadi sempat dilakukan. Dan Fulberes pun apakah bakal membuat Achilles pun juga ditumbangkan. Namun base-nya pun mungkin bisa menjadi pilihan utama buat kemenangan dari teman-teman tim kandangan di sana. Apakah bisa untuk mereka lakukan? Namun sayangnya Kingsman pun ditumbangkan dan base-nya pun mulai dihancurkan. Momen yang sangat penting. Bahkan momentum double game ternyata serangan pun berhasil dapatkan dan hilang sudah Immortality. Gigi pun mencoba untuk memberikan backup lagi dan Anton pun membuka full beresnya lagi. Deras damage yang dikeluarkan. Bahkan 2 pemain pun kini akan ketumbang, di mana Immortality pun harus pecah, membuat seorang Tigreal yang juga kini berada di bagian tengah pun harus berhasil ditumbangkan dan base-nya akhirnya berhasil untuk dihancurkan dan membuka kemenangan. Pasukan dari teman-teman tim kandangan berhasil mengunci ke area kemenangan. Match yang ke-7. Sayang sekali Rantau Juara sudah memberikan juga perlawanan yang sebenarnya sangat baik ya. Sayang sekali mereka gagal untuk bisa memenangkan pertarungannya di game yang kali ini. Ini dia Rantau Juara yang harus menentukan dan kandangan berhasil mendapatkan karak kemenangan dan Ixianya sih emang gacor banget. Ixia dari seorang Anton benar-benar menggacor ya. Jadi pemain yang menciptakan perbedaan dan akhirnya berhasil menguncikan kemenangan dengan Venetia dan juga Kingsman yang dapatkan emas. Dan emang tadi beberapa momen juga Kingsman terlihat gacor banget juga sih. Sama The Big Boss yang tadi jadi badan di akhir ya. Terjadi karena serangan Oh My Senpai dan juga The Big Boss. Sementara full mask harus terjadi padahal buat teman-teman dari tim Rantau Juara. Full mask dengan Achilles yang dapetin MVP, Kaena, Kutu Burung, Andrenoid dan juga Zisam sudah mencoba untuk yang terbaik ya. 35 berbanding 31 dengan 28 menit dari segi pertarungannya. Kita akan coba lanjut ke game berikutnya. Game terakhir harusnya di round 16 besar pada malam hari ini. Harusnya dari BJM Samudra melawan teman-teman
dari tim Don't Panic ya. Oke, jangan kemana-mana, langsung kita gaspol ke game berikutnya setelah jeda berikut ini. Oke, let's go.